internasional ya. Ini baru terbit Juli 2020. Judulnya Perbandingan Performansi Hybrid Diversity dan Space Diversity untuk link microwave antar pulau. Oke. Semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini, sehingga menyebabkan beberapa pulau masih belum terjangkau dari teknologi telekomunikasi. Jarak antar pulau yang cukup jauh membutuhkan efisiensi dan fleksibilitas dari teknologi yang digunakan. Sistem komunikasi gelombang mikro merupakan teknologi yang banyak diimplementasikan sebagai jaringan backhaul, jaringan seluler. Nah, kalau kalian melihat ada drum banyak di atas gitu ya, itu sebenarnya adalah jaringan backhaulnya jaringan seluler. Karena memiliki kelebihan dalam kesederhanaan instalasi dan dapat menjangkau wilayah terpencil yang sulit terjangkau. Namun pada sisi penerima, sinyal yang diterima tidak hanya berasal dari sinyal loss, tetapi sinyal juga dipantulkan oleh permukaan bumi. Sinyal dari beberapa pantulan tersebut disebut dengan multipath. Jadi ada sinyal yang memantul dari permukaan bumi. Sinyal tersebut justru akan menimbulkan interferensi yang dapat menyebabkan fading atau perubahan gelombang elektromagnetik yang diterima. Untuk menanggulangi multipath fading yang terlalu tinggi, maka diperlukan optimasi antena diversity dengan menggunakan teknik hybrid diversity atau space diversity dan space diversity. Ini dua hal yang berbeda. Pada optimasi maksimum hybrid diversity dengan 135 lambda dan 300 MHz didapat RSL minus 34,54. Fading marginnya 33,70, availability-nya 99,99. Sekian. Optimasi tersebut lebih baik dibandingkan space diversity pada optimasi maksimum dengan 135 lambda. Pada optimasi hybrid diversity sudah memenuhi standar ITUR dengan nilai RSL di bawah minus 30 dBm. Dan availability di atas 99,98 sampai 99,9966. Untuk nilai fading, margin masih belum memenuhi standar, namun dapat mengatasi permasalahan multifat fading. Ini RSL-nya, kalau nilainya di bawah ini dianggap baik. Ini RSL-nya minus 34,54. Ya, jadi sudah bagus. Kemajuan teknologi wireless terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi telekomunikasi telah menjadi kebutuhan primer dalam masyarakat saat ini. Dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pengguna teknologi seluler yang ada di masyarakat saat ini. Adanya peningkatan jumlah pengguna seluler saat ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh operator layanan seluler, sehingga dapat meningkatkan kualitas jaringan yang baik. Maka diperlukan perangkat telekomunikasi yang memadai. Teknologi yang digunakan dikenal dengan jaringan komunikasi radio gelombang mikro, yang pada dasarnya sistem ini menggunakan gelombang microwave dan antena sebagai alat untuk memancarkan sinyal agar dapat digunakan untuk berkomunikasi. Sistem komunikasi gelombang mikro banyak diimplementasikan sebagai jaringan backhaul, jaringan seluler karena memiliki kelebihan dalam kesederhanaan instalasi dan dapat menjangkau wilayah terpencil yang sulit terjangkau.
oleh serat optik. Seperti backhaul merupakan suatu jaringan transport radio akses seluler yang menghubungkan BTS dengan BSC. Namun, dalam sistem komunikasi radio, pengiriman sinyal sering mengalami gangguan yang berasal dari luar sistem, seperti multipath fading. Multipath fading adalah gangguan yang disebabkan karena adanya lintasan ganda akibat sinyal yang dikirimkan dipantulkan oleh benda-benda. Jadi mantul ke benda-benda, kemudian dari benda-benda itu mantul kembali ke jalurnya pemancar tadi. Fading dapat menyebabkan penurunan daya sinyal yang diterima pada sisi receiver dan kehandalan sistem atau yang biasa disebut availability. Merupakan ukuran kehandalan suatu sistem. Dengan melihat nilai availability-nya, maka dapat diketahui suatu sistem dalam kondisi yang optimal atau tidak. Terlalu besarnya loss yang terjadi bisa mengakibatkan penurunan nilai availability. Diperlukan adanya optimasi yang dilakukan untuk meningkatkan availability sistem komunikasi radio microwave. Pada sistem komunikasi gelombang microwave, merupakan solusi untuk efisiensi dan fleksibilitas untuk link komunikasi lintas pulau. Dengan teknik antena diversity, yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimalkan jaringan microwave dan mengantisipasinya terjadinya loss yang besar, pada penelitian kali ini akan mengembangkan teknik hybrid diversity. Ya, diversity itu apa? Kemudian dilakukan hybrid diversity, yaitu menggabungkan kedua metode teknik diversity, yaitu space dan frekuensi. Dengan menggunakan teknik hybrid diversity dapat mengatasi permasalahan pada link microwave seperti multipath fading dan availability. Karena pada teknik hybrid dapat menggunakan antena diversity dan juga dapat memancarkan dua frekuensi yang berbeda. Nah, ini keterangannya ini sih. Kenapa hybrid? Ya. Diharapkan melalui makalah ini dapat diketahui optimasi yang cocok untuk link microwave lintas pulau. Pada penelitian ini lokasi site real ditentukan berdasarkan data dari PT Alita Praya Mitra dengan menemukan dua site, yaitu site Tanjung Batu dan site Sungai Prat di daerah Sumatera. Dua site ini berada di dua buah pulau yang terpisahkan oleh sebuah laut, sehingga tidak mendukung diadakannya komunikasi wireline. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi secara wireless pada site Tanjung Batu dan site Tanjung Prat. Link tersebut berjarak 23,85 km. Dua titik tadi jaraknya segitu, yang beroperasi dengan frekuensi 7 GHz. Pada perancangan yang akan dilakukan, beberapa simulasi pada teknik diversity yang digunakan. Nah, ini ada teknik space diversity, akan menggunakan antena dengan spacing 70 lambda, 135 lambda, dan 200 lambda. Pada teknik frekuensi diversity akan menggunakan frekuensi spacing 460, 920, dan 1380 MHz. Beberapa optimasi tersebut akan dikomunikasikan pada teknik hybrid diversity. Dan untuk mengetahui apakah optimasi manakah yang lebih baik untuk menangani multipath fading dan mendapatkan availability yang baik. Jadi beberapa percobaan tadi tingkat suksesnya dilihat ini dua hal, menangani multipath fading dan availability yang baik. Pada penelitian ini, perancangan jaringan gelombang mikro lintas pulau
menggunakan aplikasi PANLOS. Sama seperti tadi, dia pakai PANLOS dengan jarak antar site 23,85 km, sehingga merupakan jaringan long haul yang menggunakan frekuensi kerja pada 7 GHz. Penggunaan frekuensi kerja sesuai dengan teori long haul, yaitu frekuensi 7 GHz dapat menjangkau jarak hingga 50 km. Ya, ini kenapa kok memilih 7 GHz ya? Nanti kalau jaraknya di atas 50, ya jangan pakai yang 7 GHz. Nah, ini. Dan untuk menangani permasalahan multifading dengan menggunakan polarisasi vertikal. Tadi yang Semarang Magelang itu kan juga menggunakan polarisasinya vertikal. Ya, ini ada vertikal dan horizontal. Ini data inisialisasi, parameternya seperti ini, frekuensinya digunakan ini, polarisasinya ada dua, menggunakan vertikal dan horizontal. Alur penelitian, bagaimana caranya dia ini coba? Penentuan lokasi sudah ditentukan oleh ini, kemudian dia melakukan perancangan jaringan point to point. Oke, ada RSL-nya dan fading margin. Hasil analisis berdasarkan standar E2R. Ya, ini flowchart-nya, pengambilan data, longitude, latitude, dan map, simulasi menggunakan 4+5 tanpa teknik diversity. Apakah dapat menangani kendala multipath? Jika tidak, maka perancangan link microwave menggunakan konfigurasi. Jika ya, report hasilnya. Data hasil selesai. Jadi dia mencoba pertamanya adalah tanpa teknik diversity. Setelah selesai diuji coba, apakah bisa menangani masalah dua tadi tentang multipath fading dan availability-nya. Kalau bisa ya lanjut. Judul ini nggak ada kan gitu. Kalau nggak bisa, dia ke sini. Tuh. Nah, cuman mestinya kalau menurut saya ini nggak langsung ke bawah karena problemnya adalah menyelesaikan ini, ya kan? Menyelesaikan ini. Jadi kalau teknik tanpa diversity tidak bisa menyelesaikan masalah ini, ya kan? Maka ke sini ini harus ditanya yang sama, apakah bisa menyelesaikan masalah ini? Terus bagaimana seharusnya flowchart-nya? Ya seharusnya dari sini, ya kan? Masuk ke sini lagi. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, ya mestinya pakai teknik yang lain. Nah, gitu. Ya karena bisa ya mestinya langsung ke sini. Ya, jadi panahnya naik dulu mestinya. Ditanyain ini lagi. Gitu. Kira-kira gitu alur logiknya. Data lokasi site. Peta rute dibuat untuk melihat jalur yang akan digunakan dalam perancangan jaringan backhaul, sistem transmisi gelombang mikro, dan untuk melihat kondisi geografis link tersebut secara umum. Lokasi yang akan disimulasikan berada pada pulau yang melintasi laut dengan menggunakan dua site dengan koordinat terlampir. Ini koordinatnya. Ternyata panjangnya ini 23 km. Dengan menggunakan koordinat tersebut berdasarkan peta Google Earth dapat diketahui kondisi wilayah jaringan
gelombang mikro yang melintasi pulau. Seperti ini. Nah, ini yang menarik. Ternyata ada pulau di depannya yang dilewati ini. Tapi daerah ini mungkin nggak banyak bangunan ya. Nggak ada bangunan tinggi. Nah, ini gambarnya aman. Ini terlihat di sini sama di sini. Yang tadi saya bilang melewatin sesuatu itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berarti laut. Ini ketinggian. Ketinggian ini mulai naik. Begitu juga ini ada pulau ini, dia naik. Nah, kalau kita lihat di Sungai Prat ini tinggi lokasinya, sedangkan di Tanjung Batu ini rendah. Perancangan jaringan microwave. Dalam melakukan perancangan jaringan microwave, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum memulai perancangan. Pertama, gain antenanya merupakan parameter utama dalam perancangan point-to-point microwave. Antena pada dasarnya bersifat isotropik, yang merupakan kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyal atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. G ditunjukkan dalam bentuk desibel, dan besarnya nilai gain antena dapat dicari dengan persamaan berikut. Nah, ini. Dari pengujian dengan pad loss 5 diperoleh ini bahwa menggunakan model antena seperti ini, gainnya, diameternya, tinggi antenanya. Jadi tinggi antenanya 27 meter. Oke, efektif isotropic radiate power merupakan nilai daya maksimum gelombang sinyal mikro yang keluar dari antena pemancar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan nilai efektif dari daya yang dipancarkan oleh antena pemancar. Ini otomatisnya, rumusnya, hasilnya ini ada 64. Ini yang keluar dari antena di Tanjung Batu. Oke, cukup besar. Kemudian free space loss merupakan redaman yang terjadi di ruang bebas di sepanjang ruang antara antena pemancar dan penerima. Pada ruang di sepanjang ruang antena, pemancar dan pengirim ini tidak diperbolehkan adanya penghalang karena transmisinya sendiri bersifat line of sight. Free space loss dipengaruhi oleh jarak dan frekuensi, dan nilai FSL dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini rumusnya untuk FSL ya. Berapa free loss-nya ya. Nah, ini setelah dihitung munculnya ini ada 68,36. Dua sisi ini sama karena menggunakan antena yang sama ya. Kemudian ini isotropic level, receive levelnya. Kemudian data inisialisasi IRL, ketemu
EIRB-nya, terus nilai resiprokal 1 / 10 minus E6, 10 / 10 minus 6, ya, level thresholdnya minus 1669. Fading margin merupakan fluktuasi daya sinyal terima yang diakibatkan adanya proses propagasi. Nah, proses propagasi gelombang mikro yang akan mengakibatkan turunnya daya terima dan menurunnya kualitas transmisi. Untuk mengatasi adanya fading, maka diperlukan cadangan daya yang digunakan agar dapat mempertahankan level. Nah, jadi tugasnya bagaimana sistem itu bisa bagus. Nilai fadingnya dengan rumus ini yang untuk menghitungnya. Kita harus tahu tadi yang pertama itu kan dari Semarang ke Magelang itu mereka akan survei untuk menentukan daerahnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan kalau daerahnya kekasaran rata, dataran, ya, poinnya 1. Jadi A-nya nilainya 1. Kalau daerahnya halus, laut, maka A-nya nilainya 4. Di sini, di rumus ini. Jadi pengaruh ya, daerah yang dilewatin seperti apa, nah itu pengaruh. Panjangnya berapa, nanti dibuat rata-rata. Ini setelah dilakukan pengujian, hasilnya seperti ini. Thermal fade-nya, effective fade-nya, terrain roughness-nya, si faktornya sekian. Ya. Availability dan unavailability. Ini salah satu ukuran kehandalan sistem. Nilainya harus 99,98 tadi dia bilang ya. Kemudian perancangan space diversity-nya. Rumusnya pakai panjang gelombang berapa tadi, frekuensi perambah jalannya berapa, ini tetap frekuensi antenya berapa, 7 GHz ya kan, ketemu panjang gelombangnya berapa, lambdanya. Hmm. Ini masuk ke space diversity-nya. Oke, terus teknik space yang digunakan untuk mengatasi fading menggunakan rumus ini. Jadi kalau space diversity 70 lambda, faktor perbaikannya ini. Kalau 135 lambda, perbaikannya ini faktornya. Kalau 200 lambda, jadi ini. Pada teknik ini menggabungkan teknik space diversity dan frekuensi diversity yang dimana menggunakan 3 buah antena. Pada sisi pemancar, menggunakan 1 buah antena yang menggunakan teknik frekuensi diversity, dan pada sisi penerima menggunakan 2 buah antena dengan teknik space diversity. Untuk konfigurasi hybrid diversity dapat dilihat pada gambar 5. Nih. Konfigurasi hybrid diversity. Nih. Jadi ada 2 antena untuk penerimanya. Transmitternya ya, pengirim dan penerima.
TX, RX, RX, TX. Oke. Pada konfigurasi frekuensi diversity menggunakan dua buah frekuensi radio mikro, gelombang mikro, pada satu antena. Informasi secara simultan dikirimkan pemancar yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Recording in progress. Kemudian diteruskan ke satu antena pemancar. Ya. Dan dipisahkan menjadi dua sinyal. Perbedaan frekuensi delta F. Antara kedua frekuensi dalam rentan 2% sampai 6% perbedaannya. Untuk menghindari terjadinya interferensi yang besar, karena pada hybrid diversity menggunakan teknik frekuensi diversity, maka terdapat faktor perbaikan pada sisi frekuensi. Hitungannya ini, oke, pad-nya namanya seperti ini. Tadi satu antena sama dua antena, ya. Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat pad profil set Tanjung Batu dan set Sungai Prat dengan jarak 23,85 km. Kondisi teren atas site tersebut dominan dengan lautan. Terdapat obstacle berupa gedung dan pepohonan pada ketinggian 15 meter pada sisi site Tanjung Batu. Tanjung Batu. Ternyata ada bangunan di sisi Tanjung Batu. Berarti di depannya tadi ada bangunan. Mana kamarnya tadi? Oh ya ini. Di sini ya. Kemudian hasilnya ini parameter diversity-nya tanpa optimasi, space diversity, kita lihat 99,98. Ini berbeda frekuensi, ya. Ini hasilnya. Nah, sebenarnya ini sudah memenuhi syarat ini ya. 99,998. Berdasarkan hasil optimasi pada space diversity, jika dibandingkan dengan tanpa optimasi mengalami perubahan yang signifikan dari segi availability. Tanpa optimasi tidak ada perubahan ya. Kemudian optimal konfigurasinya adalah pada availability 99,998. Berarti 99,998 yang ini. Space diversity-nya yang 135 lambda. Sedangkan data optimasi hybrid diversity 99,998 muncul 31,09. Paling ini paling tinggi sebenarnya. Oh ini ya. 1 2 3 31,09 yang tertinggi, yang hybrid diversity
Yang tinggi yang ini, 200 lambda. Tuh. Berdasarkan hasil konfigurasi menggunakan hybrid diversity dengan beberapa optimasi seperti pada tabel 12, jika dibandingkan dengan konfigurasi space diversity dan tanpa optimasi dari segi RSL mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ya, perbedaannya hampir minus 4 dB. Nah, maka ini kesimpulannya, optimasi maksimal pada setiap konfigurasi tidak dapat selalu dikatakan baik, karena syarat utama adalah line of sight. Pada nilai fading margin dengan menggunakan konfigurasi hybrid, diversity belum dapat dikatakan baik. Ini harusnya 9-nya 3 kali. Nilai RSL-nya dikatakan sudah baik karena sudah minus 30 dB. Tuh. Nilai fadingnya minus 30 dB. Hasil availability-nya sudah bagus. Nah, kira-kira begitu urutannya dalam melakukan analisa dan perancangan sistem. Ini kalau microwave dia pakai pantlos. Baik, ada yang ditanyakan?